Halo, nama saya Aldo Gustian dari kelas akuntansi A S1. Nah, NPM 43343403206064. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab pertanyaan UAS. Nah, mari kita langsung lanjut aja ke videonya. Menurut William dan Sawyers, teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi adalah yang pertama sebagai penangkap. Maksudnya adalah seperti penangkap, bisa menangkap gambar, menangkap suara, atau menangkap video. Yang kedua, mengolah dan memproses informasi yang masuk untuk dijadikan sebuah informasi. Bisa itu dengan cara konversi, kalkulasi, analisis, dan sintesis. Yang ketiga, berfungsi untuk generating. Apa itu generating? Generating adalah alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam bentuk yang terarah dan mudah dipahami, seperti grafik ataupun tabel. Yang keempat, berfungsi sebagai penyimpan data ataupun informasi. Nah, data ataupun informasi tersebut dapat disimpan di dalam hard disk, flash disk, ataupun kartu memori. Yang kelima, berfungsi sebagai transmission. Nah, maksudnya adalah kita bisa mengirimkan sebuah informasi ke suatu lokasi yang kita tuju. Misalnya dari saya ke teman saya, dari saya ke keluarga saya, misalkan bisa lewat WA kirimnya, bisa lewat Line, IG, bisa lewat email, dan alat pengirim pesan lainnya. Tujuan diciptakannya teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk memecahkan sebuah masalah, untuk meningkatkan kreativitas, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan sebuah pekerjaan. Manfaat yang pertama itu adalah ada dalam bidang pendidikan. Nah, untuk dalam bidang pendidikan itu teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu siswa untuk meningkatkan kreativitasnya dan bisa sebagai sumber belajar para siswa. Nah, karena kan sekarang apalagi daring ya, online. Nah, itu sangat berguna sekali teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Yang kedua yaitu ada dalam bidang industri dan manufaktur. Dalam bidang ini, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan sebagai rancangan untuk membuat rancangan desain grafis, dan yang kedua untuk mengontrol mesin produksi, apakah berjalan dengan baik, apakah ada kesalahan, apakah ada yang rusak. Itu bisa dibantu dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu ada dalam bidang bisnis dan perbankan. Nah, dalam bidang ini teknologi informasi dan komunikasi bisa mempermudah melakukan transaksi, dapat menyimpan berkas-berkas yang penting menjadi lebih aman, dan terakhir membuat sistem perbankan menjadi lebih maju. Yang keempat, dalam bidang militer. Dalam bidang militer, teknologi dapat digunakan sebagai navigasi di dalam kapal selam, lalu bisa membuat sebuah akses ketika dalam keadaan genting. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi dapat bermanfaat dalam bidang teknik dan pengetahuan. Nah, di dalam bidang ini teknologi dapat digunakan untuk menghitung untuk mempelajari struktur tanah, untuk melihat arah angin, ataupun untuk memprediksi cuaca. Nah, selanjutnya ada dalam bidang kedokteran. Nah, dalam bidang ini teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mendiagnosa penyakit, lalu untuk melihat organ-organ tubuh bagian dalam. Nah, yang terakhir digunakan untuk membuat alat pendukung bidang kedokteran. Selanjutnya ada dalam bidang pemerintahan. Nah, dalam bidang pemerintahan ini teknologi digunakan untuk mengolah data dan informasi untuk masyarakat, lalu dapat digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Lalu selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi dapat bermanfaat dalam bidang hiburan dan permainan. Misalnya dalam pembuatan animasi, dalam pembuatan games, dalam
kebuatan taman bermain dan sebagainya gitu. Kalau game sama seperti Mobile Legends, AoV, lalu Free Fire, PUBG Mobile, lalu apalagi banyak lah pokoknya ya. Kalau dalam games, kalau animasi misalnya Boboiboy Boy, Upin Ipin, lalu itu Nusa dan Rara itu ya. Peranan teknologi bagi perusahaan, yaitu yang pertama menunjang kegiatan operasional perusahaan, yang kedua mempermudah kegiatan perusahaan dengan berbagai aplikasi, yang ketiga mempercepat perolehan informasi mengenai hal-hal yang penting yang dibutuhkan perusahaan, keempat mempermudah untuk menjalankan aktivitas perusahaan, dan yang terakhir menghemat waktu pekerja dan pelaku bisnis. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang baik dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.